apa yang dikeluarkan, apapun yang harus kita turuti dari pemerintah, himbauan yang harus kita jalani itu adalah di rumah aja yang pastinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Malida. Berhubungan dengan situasi sekarang, Selvi sebagai masyarakat Indonesia melihat negara kita telah dilanda penyakit yang mungkin sulit untuk disembuhkan ataupun susah untuk didapatkan obatnya, yaitu adalah COVID-19. Iya, kali ini Selvi akan menjawab pertanyaan tentang COVID-19 atau Corona. Nah, yang melanda negara kita sekarang, negara Indonesia, adalah penyakit yang benar-benar sulit untuk disembuhkan atau susah untuk didapatkan obatnya apa gitu. Jadi seperti pertanyaan pertama, seperti apa Selvi menyikapi keadaan pandemi global COVID-19 ini? Nah, Selvi menyikapi penyakit ini emang merasa seperti orang-orang yang lain, mungkin agak lebih waspada, ataupun mungkin ada sebagian orang yang panik ataupun takut. Tapi Selvi kembali lagi, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang cobaan yang ada, Selvi harus berani untuk menghadapi, dan yang pastinya diawali dengan berserah kepada Tuhan, yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya kita harus berikhtiar juga untuk menghadapinya, khususnya menjaga kebersihan dan menuruti apa yang dikeluarkan, apapun yang harus kita turuti dari pemerintah, himbauan yang harus kita jalani itu adalah di rumah aja yang pastinya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, masih sibuk dengan aktivitas apa kini? Boleh ceritakan keseruan sekarang dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Iya, mungkin ya sekarang kita dihimbau untuk di rumah aja, dan mungkin kesibukan lebih banyak di rumah. Apalagi Selvi ini baru aja selesai olahraga, selesai menjemur minimal 20 menit. Nah, mungkin keseruan Selvi ya yang buat supaya Selvi nggak bosen di rumah, yang pastinya Selvi menyibukkan diri mungkin dengan belajar, apapun itu, belajar misalkan mengolah vokal, ataupun belajar untuk lebih atau membaca buku. Selvi usahakan ketika di rumah agar tidak bosan seperti itu. Terus ngemil lah yang pastinya ya. Dan malamnya Selvi nonton dangdut dan melihat perkembangan peserta LIDA 2020 ini, karena Selvi pun walaupun sudah tidak berkompetisi, tapi Selvi masih bisa belajar dari situ, masih bisa belajar dari peserta untuk meningkatkan kualitas Selvi sendiri untuk karir kedepannya gitu sih. Yang ketiga, apakah Anda mengalami kesulitan dengan situasi saat COVID-19 ini mewabah dan berimbas di pekerjaan? Ya, mungkin kesulitannya pastinya berimbas kepada pekerjaan Selvi sebagai entertainer, sebagai penghibur, apalagi dalam dunia tarik suara untuk menghibur masyarakat banyak, karena sekarang kita dihimbau untuk jangan ngumpul dulu, jangan ada keramaian dulu. Jadi yang pastinya otomatis Selvi, off-air Selvi terhambat juga. Terus apalagi Selvi baru-baru aja balik dari kampung untuk jengukin orang tua di sana ataupun keluarga. Nah, Selvi disuruh istirahat dulu dalam 14 hari untuk untuk mengantisipasi supaya kalau memang benar-benar dipastikan Selvi sehat-sehat aja gitu. Jadi dianjurkan untuk di rumah aja dulu dan tidak menjalani on air. Itu sih. Nah, itu yang kelima tadi. Ini yang keempat. Ini pertanyaan keempat yang aku baru jawab. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, apa membelinya di toko atau supermarket atau membeli dengan cara online?
Ya itu sih aku sesuaikan aja dengan kondisi. Ketika aku sempat untuk beli ke supermarket, aku pun akan keluar untuk membeli itu, tapi dengan pasti aku harus punya apa ya istilah kata, jangan keluar dengan tangan kosong ataupun tanpa perlindungan, tanpa alat perlindungan, khususnya masker yang aku siap untuk ketika mau keluar pakai masker gitu. Terus yang kelima, yang keempat ini ya, untuk membeli online yang aku mencoba untuk menyesuaikan situasi aja. Apabila aku memang tidak bisa keluar dan ada kebutuhan yang perlu banget, aku coba untuk pesan online gitu sih. Pertanyaan yang kelima, nah itu tadi pertanyaan keempat ya. Ini pertanyaan kelima, apakah ada pekerjaan yang tertunda? Nah itu tadi aku udah jawab pertanyaan kelima. Dan untuk pertanyaan keenam, kalau aktivitas berkurang, berarti lebih banyak quality time dengan keluarga. Seperti apa Anda melakukannya? Nah, kebetulan kan Selfie berada di Jakarta. Yang namanya anak perantau, ya pastinya mungkin ngumpul bareng keluarga ya paling aku sama tante doang yang dipercayai untuk menjaga Selfie di sini gitu. Dan ada pun mungkin di keluarga di kampung paling aku bisa video callan doang. Terus mungkin waktu sekarang aku lebih memanfaatkan berhubungan dengan keluarga yang ada di sana, kontek-kontekan gitu sih. Yang ketujuh, apa harapan para pemerintah dan pihak terkait sehubungan COVID-19 ini? Aku sih harap buat pemerintah ya, mungkin memang kita dihimbau untuk di rumah aja. Nah itu demi kebaikan kita sendiri, demi kebaikan masyarakat yang banyak. Tapi apakah salahnya? Apakah harus salah satu tempat ibadah ya, sebagai Selfie sebagai umat Islam, apakah masjid juga perlu untuk dikosongin apa bagaimana? Karena jujur aja ya, Selfie melihat hari Jumat ini dan hari Jumat sebelumnya itu sholat berjamaah itu sudah mulai berkurang, sudah mulai dihentikan dulu. Nah, apakah itu kan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam ya, maksudnya harus sholat berjamaah di masjid, intinya sholat 5 waktu lah istilahnya, khususnya buat sholat sunnah ini, sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Nah mungkin ya ini cuman pendapat Selfie ya, untuk saran kepada pemerintah, dimohon kalau buat ibadah seperti itu ya, kita kan istilahnya pengen berserah kepada Allah, kita ingin berdoa bagaimana caranya menghadapi cobaan yang Engkau berikan ya Allah gitu. Jadi mungkin kiranya untuk di masjid jangan dikosongin lah, itu mungkin saran Selfie untuk pemerintah gitu. Ya mungkin buat pasar ataupun apa ya, Selfie sebagai masyarakat di Indonesia pastinya itu solusi mungkin yang lebih tepat untuk menghindari COVID-19 ini. Tapi kalau untuk beribadah apalagi ke masjid ya, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan lagi gitu, karena kan itu adalah salah satu kewajiban kita adalah ibadah sholat 5 waktu ataupun sunnah bagi orang kaum lelaki untuk sholat Jumat itu sih ya. Sekian pendapat Selfie menyikapi masalah COVID-19 ini atau corona ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.